biasanya kayak ayo cepetan masuk maghrib. Biasanya ntar dibawa apa dibawa setan, dibawa ini. Biasanya ada mitos-mitos kayak gitu kan gitu. Apalagi mungkin di beberapa daerah tertentu mitos itu jauh lebih kuat gitu loh, karena ya masih di ya beberapa daerah mungkin Tiga bawang dulu ya. Ada. part aku nggak begitu banyak dan kalau yang ini lebih apa ya, sama-sama menantang, cuman ini lebih apa ya, lebih banyak adegan-adegan yang nggak pernah aku temuin sebelumnya gitu. Apalagi kan Mas Kimo identik dengan darah-darahnya, jadi untuk aku pribadi ini pengalaman. Ceritain dong, tadi kamu bilang itu ada yang serem-serem itu. Ceritain dong, karena tadi kan kamu Pengalaman horornya mungkin di lokasi syuting berdua nih. Gimana? Oke, jadi ada tadi pengalaman horor yang pertama, ada pengalaman horor yang kedua. Pengalaman horor yang kedua ada dimulai dari kita berbincang tentang hal-hal yang bentuknya mistis. Lalu aku emang dari awal nggak gitu percaya tentang hal seperti itu. Atau kualat kali ya. Di situ 5 menit kemudian ada yang wah. Iya. Salah satu pemain ada Yes. karena emang lokasi syuting kita tuh balik lagi memang menyeramkan, jadi bahkan even kayak kalau udah malam tuh nggak ada lampu sama sekali di tempat itu ya, kayak kita tuh setiap jalan pulang balik ke hotel tuh sepanjang kita keluar dari lokasi tuh berapa kilo baru ada lampu. Sinyal pun agak susah di sana. Yes. Susah banget nyari syutingnya gimana? Apa? Itu di daerah Jogja. Yes. Yes. Iya. Dan yang sesungguhnya jadi Iya. ya. yang ngerasain dikit dong, makanya nih Sempat terganggu nggak sih proses syuting dengan Justru menarik sih karena membawa judul Sandekala itu kan Sandekala bukan di waktu yang pas. Jadi lumayan relate dengan warna yang mau kita bawakan dalam film ini juga. Dalam momen tidak pas, justru itu yang empower nuansa yang kita bawa. Kita jadi bisa ngambil apa namanya, ekspresi real kita, ketakutan di dunia nyata. Yes. seperti apa kan? Apa? Seperti apa kan? Ya nggak tahu sih kalau aku. Jadi kalau pas aku melihat real eventnya pas ada yang kesurupan gitu, sih udah biasa kali ya, jadi kayak ya udah aja. Cuman kan kalau di film ini ya kejadiannya banyak banget yang unusual, yang juga wajar gitu. Ya mungkin bisa menyerap beberapa perasaan-perasaan dari yang pernah aku alami. Proses syuting berapa lama di luar? Lumayan lama. Di daerah mana sih? Jogja. Kita di Jogja sih. Bagaimana sih cara mengatasi rasa takut? Kalau aku sih personally kayak udah lebih fokus ke adegan-adegan kita yang lumayan berat ya, apalagi aku kan mostly adegannya sama Gio. Terus kita tuh adegannya yang kayak yang kita tuh tempat yang susah-susah dan adegan yang susah-susah, jadi emang aku nggak mau kayak keserap energinya dengan fokus sama hal-hal yang ke situ, jadi aku udah difokusin ke yang ininya aja. Tapi dalam satu sisi justru itu menjadi sebuah hal kuat untuk kita karena berdasarkan set dan warna yang dibuat dari tim produksi ini mendukung variabel yang kita bawa bahwa Sandekala itu dalam waktu yang tidak pas. Jadi waktu-waktu canggung itu yang akhirnya kita bawa variabel secara natural, tidak dipaksakan. Benar. Kalau saya syuting Enggak sih, alhamdulillah mungkin ya kita udah capek, udah mengerahkan tenaga semaksimal mungkin, jadinya tidurnya justru udah ya, pengen istirahat aja gitu. berarti nggak nginep di hotel di sana di lokasi ya? Enggak, kita ada hotel, udah disediakan hotel. Ini apa sih, ada nggak sih kalau dari saat tahu masih meminta lebih karakter?
Kalau dari keluarga kayaknya support aja ya, karena kan maksudnya mereka concernnya bukan kayak mistis sampai gimana, lebih ke karyanya sendiri kan. Apalagi balik lagi keluarga aku juga tahu di sini aku bermain under screenplay production, diproduksi Pak Wiki, sutradaranya Mas Imo, mainnya juga sama Gio dan Hati, Mas Bidu lagi dan yang lain. Jadi kayak mereka lebih ke arah excited nih, aduh ini pengalaman baru pasti. Rizky Nasar sendiri support Support. agak-agak mitosnya berat mitos yang dibawa dengan tangannya dalam sampai kalah. Kalau kalian berdua punya pengalaman sendiri nggak sih, entah itu dari segi jalangkungnya atau dari segi kalanya? Secara jalangkung enggak sih, karena nggak mau konyol aja main-mainan sama hal seperti itu aslinya. Tapi untuk dalam pengalaman pertama kali dalam pribadi itu pertama kali aku merasakan ada kesurupan itu pertama kali. Jadi untuk aku awalnya tidak mempercayakan hal tersebut karena tidak pernah melihatnya. Habis itu tiba ada terjadi situasi itu, terus akhirnya yang lain berasa normal aja. Terus aku masih panik dan kabur lari keluar karena pertama kali masih mungkin agak denial melihat hal seperti itu pertama kali. Jadi oke. Aku sendiri jalangkung apa? Mungkin aku ini kali ya, dari kecil sekolahnya negeri. Aku nggak tahu sih kalau yang lain gimana. Kalau dulu aku di SD aku, karena SD negeri itu dulu kakak kelasnya punya prakarya bikin baju adat di jalangkung, tau gak sih, yang dari batok kepala. Jadi batok kelapa di batok kelapa, terus dipakein baju adat gitu. Terus di SD aku keseruan masal, terus tiba-tiba ya emang ada aja sih, cuman ya udah lah. Kalau jalangkung sih kayaknya udah common banget ya sih, orang sudah dengar kata jalangkung tuh udahlah itu udah jadi urban legendnya Indonesia. Tapi kalau Sandrikala sendiri sebagai anak kecil yang tinggal di Indonesia mengalami, karena kayak kita pasti pernah dari kecil kalau udah maghrib tuh udah pasti dilarang keluar nggak sih sama mama. Biasanya kayak ayo cepetan masuk maghrib, biasanya ntar dibawa dibawa setan, dibawa ini. Biasanya ada mitos-mitos kayak gitu kan gitu. Apalagi mungkin di beberapa daerah tertentu mitos itu jauh lebih kuat gitu loh, karena ya masih di beberapa daerah mungkin emang lebih banyak ceritanya gitu. Cuman even aku yang tinggal di daerah kota sendiri pun kalau udah maghrib tuh, udah azan maghrib udah pasti disuruh masuk rumah dulu gitu, udah nggak boleh main. Tapi Gio sendiri setelah mengalami kejadian mistis itu jadi tetap denial kah? Apakah jadi emang ada gitu? Ya emang, ya aku melihat itu sih, jadi ya I think ya we get along. Saya Yang penting nggak konyol aja. Ya. Membangun chemistry dari satu sama lain antara pemain seperti apa sih? Membangun chemistry sesuai dengan cerita yang dibawakan. Jadi karena aku teman seperjalanan juga, dilihat dari berdasarkan trailer ya, kami pun teman seperjalanan. Iya benar-benar. Sebenarnya chemistry-nya nggak perlu dibangunin kayak gimana sih, soalnya kita memang udah melalui proses reading yang lumayan panjang ya. Jadi menurutku chemistry-nya itu udah terbangun di situnya gitu. Dan ditambah lagi dilihat dari trailernya datang pertama kali ke sana, dan beberapa hal emang terjadi secara organik karena emang pengadeganan. Ada kesulitan pas di lokasi syuting adegannya atau apa gitu? Banyak sekali kesulitannya. Yes, beberapa ya. Ya ada adegan yang lari-lari nemuin jalangkung, itu medannya susah banget. Oh iya. Dan itu dingin banget. Itu kita hujan-hujanan adegannya, dan itu lokasinya dingin banget sampai kita selesai di take. Langsung dipakai handuk panas. Hangat ya, dan lampu. Iya, dan disorot pakai lampu yang panas karena sedingin banget. Di setiap lokasi juga. Dan ternyata kalau vibe udah agak-agak mistis itu biasanya bener. Nah, ada scene itu. Kalau dari kita sih kamu cuma logat aja. Enggak, gitu deh. Ingat aku enggak. Ya. Tapi kayak aku nggak, kalau aku nggak, karena kan emang ceritanya aku dari kota, dari Jakarta, jadi nggak ada influensi daerah-daerah. Siva percaya nggak dengan hal kayak gitu? Percaya banget.